Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allama bil kalam ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, tidak kata yang paling indah selain mengucapkan lafaz kalimat puja-puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat jasmani dan nikmat rohani. Jikanya Allah mengambil salah satu nikmat tersebut, maka kita tidak dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai besi, dan seorang pahlawan yang tak pernah mencicipi rasa enaknya bawang. Siapakah dia? Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Adapun tema pada waktu yang berbahagia ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah suatu sosok yang sangat penting bagi kita. Maupun engkau sedang menyangkut di ladang, walaupun engkau sedang mengetik di komputer di kantor, engkau harus mengingat kepada kedua orang tua. Yang mana pepatah kata mengatakan orang tua bagaikan malaikat tak bersayap dan seorang prajurit tanpa kuda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah seorang malaikat tak bersayap? Yang bagus. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa sucinya malaikat, sucinya seperti itu. Terhormatnya malaikat seperti itu juga terhormatnya seorang ibu. Setingkat telapak kaki saja kita menjaga telapak kaki ibu, kita menjaganya, maka Allah akan mengajarkan kepada kita surga yang di dalamnya ada nikmat-nikmat yang tak terhitung. Bayangkan, wahai hadirin yang dirahmati Allah, setingkat kaki saja, setingkat telapak kaki saja, setingkat telapak kaki ibu saja kita menjaganya, Allah akan mengajarkan surga kepada kita. Bayangkan kita menjaga seluruh badan kedua anak fisik, kita menjaga seluruh badan ibu kita, merawatnya seperti dia merawat kita pas di waktu kecil, maka Allah akan sangat senang terhadap kita. Makanya malaikat memiliki sayap, tapi ibu sucinya seperti malaikat, terhormatnya seperti malaikat, tetapi tidak memiliki sayap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah seorang prajurit tanpa kuda? Mengapa demikian? Saya akan menjawabnya. Karena prajurit itu memiliki sifat yang tangguh, sifat yang berani, sifat rela berkorban. Seperti itu juga seperti ayah. Dia rela pergi pagi, pulang pagi, pergi malam, pergi pulang malam, mencari nafkah supaya keluarganya tidak memakan batu. Dia tidak mengenal sakit ataupun panas ataupun dingin. Dia akan bersusah payah memikirkan bagaimana caranya agar keluargaku tidak memakan batu. Begitulah seorang prajurit yang bertahan dari serangan musuh untuk mempertahankan rajanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah berfirman di Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna
au kilahuma ahaduma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Quran surah Al-Isra ayat 23. Di dalam surat tersebut Allah berfirman kepada kita, Allah berfirman, dan sembahlah pada Tuhanmu, yaitu Allah. Allah memberitakan kita jangan menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari mereka ataupun kedua mereka di dalam usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, maka jangan pula engkau mengatakan perkataan A, dan janganlah engkau melawan mereka dan berkatakanlah kepada mereka perkataan yang sangat mulia. Di dalam Quran surah Al-Isra ini Allah melarang kita berkata ah saja kepada orang tua. Bayangkan para hadirin, kata ah saja sudah dilarang oleh Allah. Coba kita renungkan berapa kata yang telah kita katakan, berapa kata yang telah kita ucapkan kepada orang tua kita hingga hatinya hancur dan dia menangis gara-gara kita. Oleh sebab itu kita harus membuat senang hati kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Caranya, jika engkau belajar di pondok, engkau bersungguh-sungguh. Orang tuamu pernah berpesan, tidak perlu terlalu pintar, asalkan saja kau betah di ini. Aku sudah sangat bangga padamu. Apalagi engkau berprestasi, engkau menjadi anak yang pintar, engkau menjadi anak yang teladan, maka orang tuamu akan sangat bangga kepadamu karena dia telah mengetahui bahwa anaknya memiliki kecerdasan yang ketika dia belajar di pondok. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.